Dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten Sumedang, ada beberapa hal yang disoroti berdasarkan pandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasional. Di antaranya, hal mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah adalah upaya pemenuhan pembangunan dengan menggunakan anggaran dari pusat dan juga provinsi. Serta bagaimana cara menaikkan pendapatan asli daerah agar lebih bergelak naik lagi, baik sektor pajak maupun retribusi. Karena untuk menggali sektor lain terikat oleh aturan perundang-undangan. Akibatnya, karena terbatasnya sektor pendapatan asli daerah, jalan satu-satunya selalu meng-up pajak dan juga retribusi dengan konsekuensinya pasti kembali membebankan kepada masyarakat sebagai objeknya. Fraksi Partai Amanat Nasional berupaya sekuat tenaga turut serta dalam memberikan sumbangan dan tenaga pemikiran dalam proses pembangunan untuk masyarakat Sumedang melalui lembaga legislatif. Oleh karena itu, dari fraksi Partai Amanat Nasional juga secara terbuka mengajak untuk berdiskusi kepada pejabat Bupati Sumedang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan harus selalu siap hadir dalam berbagai kesulitan yang dihadapi oleh rakyat Sumedang. Saya kira apa yang disampaikan Pak PJ, rumusan-rumusan strategi untuk meningkatkan PAD dibandingkan dengan struktur APBD yang sekarang ada dan juga kondisi mesin birokrasi yang ada sekarang, saya tidak optimis itu bisa naik dengan baik. Ya, tadi saya sudah sampaikan ke Pak PJ bahwa ada 4 hal yang strategis yang perlu diperbaiki untuk sebetulnya kan pajak itu adalah keinginan pemerintah untuk memperoleh sesuatu dari masyarakat, ya, untuk membiayai pembangunan. Nah, tetapi jangan lupa bahwa perlu ada strategi-strategi bagaimana masyarakat itu supaya makmur hidupnya, sehingga pajak-pajak juga bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang pajak-pajak di Sumedang itu sebetulnya dihasilkan dari orang-orang yang kaya kan, pabrik manufaktur. Di Jatinangor itu ada 48 miliar 2023 yang ditarik. Tapi kalau dari Surian itu hanya 263 juta pajak itu. Jadi bagaimana membuat Sumedang ini secara seperti kabupaten-kabupaten lain ataupun seperti kota-kota lain harus banyak investor membangun dan itu baru diperoleh pajak. Nah, bagaimana rakyat supaya bisa membayar pajak? Misalkan petani sekarang P2-nya sulit karena usaha taninya juga lagi seperti itu. Kenapa usaha pertanian itu sulit seperti itu? Ya, kabupaten kurang menyediakan air. Nah, oleh karena itu ini harus diperbaiki juga strategi bagaimana memakmurkan masyarakat supaya masyarakat makmur, pajaknya juga bisa masuk. Nah, kalau melihat dari angka-angka APBD yang sekarang itu angka-angka standar saja, akan sulit untuk bisa ide-ide Pak PJ itu bisa direalisasikan dengan baik. Jalan tol kan paling 15 miliaran kan standar itu mau dikalikan itu. Ya, kemarin saya dengar ada yang belum masuk kan dari pajak tol itu belum masuk katanya. Saya mengatakan tadi, puntennya, jadi PJ itu sekarang larut pada kesibukan rutinitas birokrasi yang demikian ketatnya. Bahkan saya sampai mengatakan mungkin mereka itu sekarang terkena sindrom multitasking. Wah, sibuk luar biasa. Nah, Pak PJ itu larut di situ. Nah, saya tadi menyampaikan, mohon izin kepada pimpinan menyampaikan, mungkin kita perlu bicara. Jadi seperti Jenderal Paton itu tidak perlu memenangkan setiap pertempuran. Kan ini seolah-olah sibuk itu pertempuran di mana-mana nih. Nah, tapi kita harus memenangkan ya pertempuran yang strategis. Nah, yang strategis itu di mana nanti saya sampaikan. Oke, belum di-spill sekarang, Pak? Belum, nanti aja. Kalau target yang kemiskinan ekstrim nih, kan Desember nih, Pak. Ini hanya hitung berapa bulan aja, sampai Oktober, November, 3 bulan lagi, Pak. Ya, saya kira tercapai lah. Tapi kan angka kemiskinan, pengangguran, itu kan tidak setelah turun itu ya sudah seperti itu, kan dinamis. Makanya saya wanti-wanti ada 15% jumlah penduduk yang potensial mengisi angka hampir miskin dan miskin ekstrim ya gitu. Saya suka main-main kemiskinan ekstrim gitulah. Nah, itu ada potensial. Sekarang bisa turun, tahun depan bisa naik. Makanya yang strategis ini yang perlu dikerjakan. Nah, strategis yang mana nanti kita skip dulu. Oke. Tim Liputan Humas DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.